fokus membahas tentang sakit gula ya. Nah, bila terdeteksi gula tinggi, kemudian hasil pemeriksaan ternyata benar gulanya tinggi, sebaiknya untuk tahap awal memeriksakan diri ke rumah sakit atau misalnya ke dokter ya. Di masyarakat, dokter sering menemukan pasien itu akan datang berobat kalau sudah merasa tidak nyaman. Artinya bisa mulai sakit belakang leher, rasa lemes. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang perlu pengobatan kronis menunggu rasa, itu pastinya terlambat, bahwa rasa dari kena stroke itu adalah perlamen. Rasa perlamen baru akan minum obat atau datang berobat, saya rasa itu juga terlambat. Jadi bukan nanti setelah kena stroke, rasa lumpuh sebelah kanan atau kiri baru akan berobat, saya itu adalah kurang tepat. Atau kedua malah rasa nyeri dada, itu sudah serangan jantung mungkin ya. Jadi kalau itu misalnya sudah merasakan nyeri jantung baru datang berobat, itu juga namanya terlambat. Atau yang terakhir, komplikasi yang besar-besar yang saya sampaikan itu, rasa keluhan letih, lemah, lesu, mual muntah, kemudian pusing. Wah, itu jangan-jangan sudah gagal ginjal. Berikutnya ada segelintir pasien atau segelintir orang ya yang rasa bangga. Kalau gulanya 300, 400, bahkan 500, atau yang high pun mengaku, saya 600 lah dok, nggak apa-apa. Itu ada kebanggaan dengan gulanya tinggi. Itu kan aneh ya. Jadi gulanya tinggi kok bangga. Nah, itu tanda juga bahwa sebenarnya pasien itu nggak ngerti apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ada juga pasien yang saya temukan itu takut minum obat. Nah, mungkin topik-topik sebelumnya saya sudah bahas tentang benar nggak sih kalau minum obat banyak bikin ginjal rusak. Nah, itu sedikit ada berhubungan dengan kesana. Kemudian takut minum obat karena yang tadi ginjalnya rusak. Baik informasi dari masyarakat, tetangga, bahkan keluarga sendiri yang belum mengetahui sebenarnya mana pasien yang perlu mendapatkan obat jangka panjang, kemudian mana yang tidak. Dan yang terakhir, sebagian saya dapatkan pasien itu datang dengan membawa insulin, tapi dia mengatakan, dokter, kalau gula saya tinggi, saya suntik. Kalau gulanya nggak tinggi, saya nggak suntik. Waktu diperiksa gulanya rendah, dia sudah tidak suntik lagi. Oleh karena itu, gula yang terus begitu tinggi, akhirnya tidak terdeteksi. Kelihatan nanti dalam pemeriksaan A1C, itu salah satu teknik pengukuran untuk rata-rata 3 bulan terakhir ya, itu A1C-nya akan tinggi. Nah, jadi kelihatan semakin tinggi kadar gula, A1C-nya akan semakin tinggi, sedangkan pasien menggunakan insulin, berarti di situ ada yang salah. Nah, jadi itu mungkin ada benernya kalimat itu, asal pada tempatnya. Kemungkinan menginformasikan sampai jangan disuntik gula rendah, kemungkinan itu saat mendengar itu pada keadaan atau penanganan pasien DM tipe 2 dalam episode hipoglikemi. Benar, kalau dalam keadaan episode hipoglikemi, obatnya ditunda sementara waktu sampai gula di atas 200, baru akan dipertimbangkan lagi untuk menggunakan insulin kembali. Karena pada tahap gula yang di bawah 180 bisa tanpa obat, maka insulin tidak akan digunakan atau obatnya tidak akan digunakan. Karena ingat, target gula darah itu mempertahankan gula darah di bawah 180 dalam kehidupan keseharian, terutama sesudah makan. Jadi paling cepat pemeriksaan 2 jam sesudah makan sampai makan sebelumnya. Jadi usahakan di bawah 180. Itu yang target yang harus dicapai setiap hari. Saya ingatkan kembali, target gula darah itu adalah gula darah sewaktu di bawah 180, yaitu diperiksa paling cepat 2 jam sesudah makan atau sebelum makan berikutnya. Jadi ingat, di bawah 180. Kalau lebih dari itu, berarti semakin tinggi kadar gula, semakin lama gula tinggi, semakin cepat komplikasi akan terjadi. Ingat komplikasinya, otak, jantung, dan ginjal. Jadi target organ yang dirusak oleh gula yang tinggi itu adalah 3 organ tadi. Jadi pastikan gula darah semakin rendah. Dan ingat, semakin tinggi kadar gula itu adalah racun buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.